kita every single Sunday, saya mau bilang ya, every single Sunday, setiap hari Minggu, itu di gereja Nabi kita habis dihinakan. Buta huruf, pedofilia. Udahlah, antum gak usah tutup-tutup. Anda tahu. Pedofilia, buta huruf, berdarah-darah perang, membunuhi orang yang tidak Islam. Antum yang sebar itu tanpa pengetahuan. Yang bikin Islam hancur berantakan kita sendiri, bukan orang lain. Bukan penistaan dari kaum kafir. Kita yang bikin hancur Islam kita sendiri. Kita yang hancurin. Nabi yang bilang begitu. Mereka nggak mampu ngancurin Islamnya kita. Kalau bukan lewat tangan-tangan kita sendiri. Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Arif Gule, di channel TV Laskar Kristus ini. Channelnya saudara semua, ya. Terima kasih. Saya berdoa teman-teman, kiranya kalian semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik itu dalam keluarga maupun dalam usaha pekerjaannya, ya. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang Ustadz Ahmad Kainama lagi yang berkoar-koar. Sebenarnya kemarin saya sudah sempat bahas tentang video beliau yang menuduhkan, memutarbalikkan fakta, menuduh orang-orang Kristen yang katanya setiap hari Minggu menistakan agama mereka dan menghina nabinya. Ya, karena ya buat Kristen ya tentu Muhammad bukan nabi ya teman-teman ya. Ya, kita pun tidak kenal karena di dalam Alkitab tidak membahas tentang Nabi Muhammad. Itu sebabnya orang Kristen tidak akan pernah membahas tentang Muhammad, tidak akan pernah khotbahkan tentang Muhammad Anda Ustadz Ahmad Kainama. Ya, tante atau nona kayak ini. Saya juga bingung juga karena dia punya mulut itu kayak apa le? Minta maaf saya pakai logat Papua, logat Timur sudah. Karena saya juga udah lama di itu, ya. Jadi Tante Kainama ini, Ale punya mulut itu, ya, kacau balau, memutarbalikkan fakta. Teman-teman, saya sengaja mengulas ini kembali, videonya ini. Kenapa? Karena saya temukan salah satu video daripada seorang ustadz, saya tidak tahu siapa ustadz namanya ini, ya namanya siapa, tapi dia adalah tokoh agama Islam yang menyejukkan hati dan memberikan sebuah nilai yang menurut saya harus diperhatikan oleh umat Islam yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, inilah yang harus dibahas oleh umat Islam. Kenapa? Karena yang menistakan agama Islam selama ini adalah Islam sendiri, yaitu mereka yang mu'alaf. Citra diri agama Islam itu sudah rusak diakibatkan oleh para mu'alaf. Coba perhatikan misalnya di channel Ngaji Cerdas. Di Anaba TV yang dipimpin yang menjadi pembicaranya itu Ustadz Nababan, dan juga channel Ayah Sofia, di mana mengumpulkan para mu'alaf yang notabene-nya sudah bermasalah dari kekristenan, yang notabene-nya tidak paham kekristenan, mengaku-ngaku sebagai pendeta, mengaku-ngaku sebagai lulusan Vatikan, lulusan daripada misionaris dan lain sebagainya. Dan mereka lah yang menghinakan agama Islam itu sendiri, termasuk nona atau tante atau nenek ini ya, Ahmad Kainama ini, ya. Mulutnya itu teman-teman semua, ya, berbisa gitu, ya. Coba dia katakan itu bahwa setiap hari Minggu, coba cek, saya minta kepada NU juga kepada MUI, silakan survei setiap kali orang Kristen ibadah di hari Minggu, apakah membahas tentang Nabi Muhammad. Oke? Saya minta ini.
kepada Nahdlatul NU ya, NU dan MUI. Silakan dicek. Kalau ada pendeta yang membahas tentang Nabi Muhammad di hari Minggu ketika beribadah, maka jangan sungkan-sungkan untuk tangkap orang itu. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Biar langsung dipenjarakan. Kalau ada. Tapi saya menjamin 100%, bahkan 1000%. Tidak ada para pendeta berkhotbah tentang Muhammad di mimbar gereja. Mimbar gereja kami itu suci, kudus adanya. Altarnya kudus. Tidak diizinkan untuk menghina agama lain. Tidak diizinkan untuk melecehkan kepercayaan orang lain. Jadi jika ada mulut Tante Kainama ini, saya mau katakan jangan terprovokasi. Jangan termakan omongannya. Karena apa yang disampaikannya adalah fitnah. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan apa yang disampaikan oleh salah seorang ustadz tadi. Yang merusak ajaran Islam adalah Islam sendiri. Dan 101% yang melakukan itu adalah mereka yang mengaku-ngaku mu'alaf. Mereka mengaku sebagai pendeta. Mereka mengaku sebagai misionaris. Mereka mengaku sebagai tokoh agama Kristen. Masuk Islam, jadi ustadz, menjadi penceramah. Dan jualannya mereka. Karena mereka ini sales. Mereka jual tentang agama Kristen. Kalian ditipu dengan mereka ajarkan bahwasanya Kristen itu merencanakan, punya visi misi menghancurkan Islam, menyerang Islam, membunuh Islam, mematikan, mengusir agama Islam dan lain sebagainya. Itu fitnah. Orang Kristen tidak punya visi misi semacam itu. Jadi mari kita main logika dengan menggunakan otak warasnya kita. Seperti salah seorang ustadz tadi. Terima kasih Pak Ustadz, saya minta maaf, saya tidak tahu siapa nama Anda. Tapi saya sangat bersuka cita, bergembira dengan video dan statement yang Anda sampaikan hal ini. Bahwa yang merusak Islam sendiri bukanlah orang Kristen. Tapi orang Islam sendiri dengan cara ceramah-ceramah seperti Ahmad Kainama ini. Dan juga Yaya Waloni, Abdul Somad. Dan ustadz-ustadz yang lain. Bangun Samudra, Irene Handono, Ustadz Felix. Begitu banyak lagi. Jadi teman-teman semua, mari kita menonton sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz ini supaya kita paham ya. Supaya kita paham dan diberkati tentunya. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk memberikan komentarnya kita. Berikut videonya. Di kita, every single Sunday, saya mau bilang ya, every single Sunday, setiap hari Minggu, itu di gereja Nabi kita habis dihinakan. Buta huruf, pedofilia. Udahlah, antum gak usah tutup-tutup. Anda tahu. Pedofilia, buta huruf, berdarah-darah perang, membunuhi orang yang tidak Islam. Antum yang sebar itu tanpa pengetahuan. Yang bikin Islam hancur berantakan kita sendiri, bukan orang lain. Bukan penistaan dari kaum kafir. Kita yang bikin hancur Islam kita sendiri. Kita yang hancurin. Nabi yang bilang begitu. Mereka nggak mampu ngancurin Islamnya kita. Kalau bukan lewat tangan-tangan kita sendiri. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari. Besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus, nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Ya. Teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman sudah tonton kembali dan kalian bisa melihat di sini bahwa yang merusak
menghancurkan Islam itu adalah Islam sendiri. Ahmad Kainama, Yahya Waloni, Abdul Somad, juga ustadz-ustadz yang lain. Ya, Coach Stephen Indrawibowo yang menyebar hoax. Ustadz Muncir, Ustadz Nababan, Irene Handono, Bangun Samudra, Nandar, dan masih banyak lagi yang ngaku-ngaku orang hebat di kekristenan. Lalu mereka masuk Islam dan begitu cepat diangkat jadi ustadz, diundang ceramah kemana-mana. Dan mereka menghina Kristen. Dan inilah yang disampaikan oleh ustadz tadi. Karena dari penyampaian-penyampaian mereka ini secara tidak langsung merusak ajaran Islam. Karena beberapa ustadz berkata bahwasanya ajaran Islam ini adalah, atau Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Artinya ini menciptakan suasana indah, yang baik, yang adem kepada semua orang. Tapi dengan kehadiran mereka yang para mu'alaf ini, justru menghapus ideologi ini yang rahmatan lil alamin. Nah, jadi teman-teman semua, saya percaya bahwa apa yang kita dengarkan dari Ustadz Ahmad Kainama, Tante Nona Kainama ini, sekarang sudah ketemu jawabannya. Bahwa itu hanya fitnahannya saja. Tetapi Ahmad Kainama sedang merusak ajaran Islam. Itulah kesimpulan daripada video ini. Bahwa Ahmad Kainama sendirilah yang menista, yang menghina, dan menghancurkan Islam itu. Sekian video saya kali ini teman-teman semua. Kiranya teman-teman sudi untuk share video ini. Supaya Tante Kainama juga nonton. Dan juga ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. God bless you. Amen.